Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Pendengar, kita akan update terkait dengan tren kunjungan wisatawan ke Danau Kelimutu selama libur Natal 2024. Kita tahu bahwa Danau Kelimutu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, selalu menarik banyak wisatawan terutama selama libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, bagaimana dengan tren jumlah pengunjung di Danau Kelimutu tahun ini dalam libur Natal 2024? Kita akan update informasinya dengan Budi Mulyanto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Pak Budi, selamat pagi. Pak Budi, selamat pagi. Pendengar RRI, kami akan mencoba menghubungi kembali Budi Mulyanto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Pemirsa RRI Pro 1 ND. Pak Budi, bagaimana tren kunjungan wisatawan ke Danau Kelimutu selama libur Natal tahun ini 2024? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami atas nama Balai Taman Nasional Kelimutu bagi yang merayakan mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Ya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 ND, perlu kami sampaikan ada beberapa hal mungkin terkait dengan aktivitas kunjungan wisata di Taman Nasional Kelimutu. Memang dari tren-tren yang ada, kunjungan wisata di masa libur Natal dan Tahun Baru ada peningkatan di hari-hari tertentu, tetapi memang kalau dikalkulasi atau dihitung secara total memang ada penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana penurunannya pun juga cukup signifikan ya, sekitar 35-40% penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin. Iya, ya. Jadi kalau dari perhitungan kami, dari data yang kami dapat bahwa untuk total kunjungan sampai dengan Desember 29 Desember 2024, total kunjungan sebesar 58.354 pengunjung. Kemudian di bulan yang sama dari Januari sampai dengan Desember 29 Desember tahun 2023 itu total kunjungan 90.345 pengunjung. Jadi memang cukup lumayan perbedaannya. Dan dari catatan kami selama libur Natal dan Tahun Baru dari mulai tanggal 23 sampai 29 Desember itu tercatat wisatawan Nusantara itu sekitar 3.439, kemudian Wisman itu 82, totalnya 3.521, itu di tahun 2024. Nah, di tahun 2023 ya, di tahun 2024 malah Wisnu hanya 1.712, Wisman 87. Jadi Wismannya memang tetap, kemudian Wisnu wisatawan Nusantara yang memang mengalami penurunan dari tanggal 23 sampai 29, dan dimungkinkan juga mungkin nanti menjelang tahun baru juga diharapkan ada peningkatan. Jadi ada beberapa hal penyebab mungkin yang bisa kita analisa terkait dengan penurunan ini. Yang pertama adalah faktor cuaca ya, karena memang kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya 2 minggu terakhir ini memang curah hujan cukup tinggi ya, sehingga mengurangi minat kunjungan ke Taman Nasional Kelimutu, karena memang Taman Nasional Kelimutu ini, Danau Kelimutu ini kan wisata outdoor ya, wisata alam, sehingga semua tergantung dari cuaca, dari faktor-faktor kondisi cuaca yang ada ya. Karena kita lihat curah hujan cukup tinggi mulai dari pagi sampai sore itu
kita tahu bahwa sangat sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua memang faktor alam juga di tahun-tahun ini kenapa ada penurunan yang faktor alam seperti kemarin kejadian ada erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ya, sehingga menyebabkan aktivitas transportasi juga agak sedikit terganggu ya. Itu sudah berjalan sekitar hampir 2 bulan sehingga ini pun juga akan berpengaruh juga terkait dengan kunjungan ke Taman Nasional Kelimutu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa di libur Nataru ini mungkin mengalami sedikit penurunan selain faktor cuaca karena liburnya lebih panjang. Liburnya lebih panjang dan juga terkait juga ada edaran dari PJ Gubernur NTT di mana liburnya cukup panjang dan ini juga dimungkinkan para pengunjung itu atau masyarakat yang ada di sekitar lebih memilih untuk bersama dengan keluarga ya karena liburnya cukup panjang sehingga aktivitas pun juga dihabiskan untuk bersama dengan keluarga atau mungkin juga malah ke luar kota atau ke area-area lain yang dimungkinkan karena liburnya cukup panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu kemungkinan faktor-faktor yang kami lihat ada penurunan yang signifikan, tetapi yang paling pasti adalah karena memang faktor cuaca yang berpengaruh terkait dengan aktivitas kunjungan ke Danau Kelimutu. Itu mungkin Mbak. Oke, baik Pak Budi, dari data yang tadi Anda sampaikan bahwa jumlah pengunjung ke Danau Kelimutu pada liburan Natal ini sampai dengan angka 1.000 begitu ya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2023 lalu itu bisa mencapai 3.000-an. Nah Pak Budi, untuk liburan Natal ini di tanggal berapakah jumlah pengunjung ini cukup banyak begitu? Kalau dari catatan kami itu dari tanggal 25-26 itu yang 25-26 ya. Ada kenaikan ya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Itu di bisa tanggal, mencapai berapa banyak Pak Budi? Ya kalau hari-hari biasanya kan di kisaran 100 atau 150 ini di tanggal 25 itu ada 200 hampir 300, kemudian di tanggal 26 juga mendekati 300 itu jumlah pengunjungnya. Oke. Per tanggal itu ya. Dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru begitu ya. Biasanya di hari-hari raya itu banyak sekali keluarga-keluarga planning untuk bisa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Salah satu tempat wisata unggulan di ND ini adalah Danau Kelimutu. Apakah sudah ada strategi khusus yang disiapkan oleh teman-teman di Balai Taman Nasional Kelimutu untuk menyambut begitu ya para tamu, para wisatawan yang akan datang berkunjung begitu? Ya, kami sudah seperti biasa ya rutin di tiap tahun itu memang karena ini wisata itu adalah wisata alam, maka kami mengantisipasi dengan menambah personil untuk pengamanan di sana karena memang apabila terlalu banyak pengunjung dan sebagainya faktor-faktor keselamatan itu penting sehingga kami menambah personil di sana. Termasuk juga menggandeng dengan aparat terkait seperti dari TNI, kemudian dari Polri dan juga tenaga kesehatan yang kami perbantukan di sana. Dan kami harapkan juga mungkin nanti di libur itu, di libur menjelang tahun baru, kondisi cuaca akan lebih baik ya, dibandingkan hari-hari sebelumnya karena memang di minggu-minggu terakhir ini hujannya cukup lumayan, intensitasnya cukup tinggi. Dan ini memang secara keseluruhan tidak hanya di Taman Nasional Kelimutu, tapi wisata yang sifatnya outdoor pun juga mengalami beberapa penurunan ya di tempat-tempat lain, khususnya juga pendakian di Taman Nasional lainnya, sehingga berdampak juga terhadap aktivitas kunjungan yang ke areal-areal yang wisata yang ada di areal-areal lainnya. Nah, yang kedua mungkin nanti di libur Nataru ini juga kami sudah
jauh-jauh hari perbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah ada di yang ada di Taman Nasional Kelimutu, khususnya jalur tangga yang sudah menuju ke arah puncak itu sudah kami perbaiki, di mana sudah ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin orang jalan itu sudah agak sedikit ngos-ngosan naik ke atas, sekarang sudah agak lebih landai dan irama kakinya lebih seimbang. Kalau dulu kan kanan kiri, kemudian sekarang sudah bisa kanan kiri, bisa istirahat, kanan kiri bisa istirahat, sehingga naik ke puncaknya pun akan lebih landai. Kemudian settingan dari tangganya pun sudah kami perbaiki sedemikian rupa dengan kondisi-kondisi yang sudah relatif lebih baik dari sebelumnya. Dan itu mungkin bisa nanti menjadi salah satu daya tarik bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kami juga akan menambah site baru, ikon baru berupa Sick Nice itu tulisan seperti Hollywood atau ND yang besar yang seperti kalau kita mau masuk dari bandara itu. Nah, ini saat ini masih dalam pekerjaan ya, karena memang itu kerjasama kami dengan pihak ketiga, jadi bukan anggaran dari dari bukan APBN ya, tetapi memang dari mitra kerjasama kami yang membiayai itu untuk membangun itu. Saat ini masih dalam pekerjaan. Itu berada di parkiran bawah ya, yang dekat visitor center. Kami sedang proses pengerjaan itu. Mudah-mudahan di tahun baru sudah bisa jadi ikon baru sudah bisa digunakan ya, sehingga bisa dinikmati oleh para pengunjung di sana. Oke, Pak Budi, untuk kerjasama dengan petugas kesehatan tadi juga salah satu disebutkan ini, apakah sudah dimulai sejak liburan Natal kemarin atau baru dari akan tanggal berlangsung? 22, dari tanggal 22 sampai dengan selesainya tahun baru, ya mungkin tanggal 2 itu kami sudah standby dengan beberapa tenaga kesehatan di tempat kami. Dan kami sudah kerjasama dari tahun-tahun sebelumnya itu sama seperti itu. Pak Budi, kita melihat kondisi cuaca sekarang ini tidak menentu begitu ya. Hujan kadang-kadang sampai dengan berjam-jam begitu ya. Intensitasnya cukup lama dan cukup tinggi yang terjadi di beberapa wilayah. Dan ini apakah ketika pengunjung tiba di lokasi dan akan melakukan pendakian ke puncak, ini apakah tetap diizinkan untuk masuk ataukah tidak diizinkan masuk ketika hujan? Karena beresiko misalnya seperti itu? Betul. Kami sebenarnya sudah mengantisipasi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa memang di kondisi sekarang ini berhati-hati, karena terus terang juga kemarin sempat ada kejadian yang kami juga bukan kepada pengunjung tetapi di areal puncak, karena itu ketinggiannya juga lumayan, itu juga sempat terjadi petir ya, sehingga itu menyambar tugu yang ada di sana, dan ada beberapa yang sedikit rusak gara-gara aktivitas atau terkena petir, sehingga kami harapkan juga sudah kami himbau kepada para pengunjung apabila kondisi hujan dan lain sebagainya lebih bijaknya menunggu sampai itu reda untuk bisa naik ke atas. Karena satu faktor alam ini kan kita juga tidak tahu seperti apa. Termasuk segi keselamatannya memang kami utamakan kepada para pengunjung yang akan berkunjung ke Danau Kelimutu. Itu Mbak Leli. Baik, terima kasih Pak Budi untuk waktunya dengan RRI, sudah berbagi banyak hal di kesempatan pagi hari ini, dan kita berharap jumlah pengunjung makin banyak ya. Ya, bagaimana Pak Budi? Jadi mungkin titip sekalian sosialisasi ya. Silakan. Sebagaimana kami sudah umumkan di berbagai media bahwa kami akan menerapkan sistem cashless ya. Jadi pembayaran non tunai atau payment cashless payment. Jadi mulai per 1 Januari nanti kami akan menggunakan cashless payment itu. Itu dengan mekanisme QRIS ya. Jadi harapan kami bahwa proses digitalisasi ini akan lebih mudah bagi kami, termasuk juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang ada di
pintu-pintu masuk PNBP yang ada di sana, sehingga nantinya harapan kami bahwa seluruh PNBP yang dipungut di Balai Taman Nasional Kelimutu itu menggunakan cashless payment atau non tunai. Jadi harapan kami para pengunjung bisa bisa lebih paham dan lebih tahu bagaimana nanti pada saat pembayaran PNBP apabila akan masuk ke Taman Nasional Kelimutu. Itu mungkin titipan sosialisasi kami di RRI Pro 1 ND. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali Pak Budi. Selamat pagi. Salam ke Puncak Kelimutu. Oke. Siap, terima kasih.